Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teori sosiokultural dari Vygotsky. Berikut nama dari anggota kelompok kami. Ada Rizky Bimantoro dengan NIM 2008100004, Clara Elma Selenina dengan NIM 2008100376, Gita Arini Syahadatullah Arya dengan NIM 2008100492, Putri Ayu Wikulindana dengan NIM 2008100499, Bi Surya Arini dengan NIM 2008105333, Muhammad Alam Firdaus dengan NIM 2008100536, Ahmad Triwijaya dengan NIM 2008100715. Baiklah teman-teman, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Rizky Bimantoro, Clara Elma Selenina, dan Ahmad Triwijaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan biografi dari Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky lahir di Rusia tahun 1896. Ia menerima gelar hukum dari Moskow Imperial University pada tahun 1917. Ia mengajar kuliah-kuliah bidang psikologi dan sastra, menulis kritik sastra, dan juga mengedit sebuah jurnal. Ia juga bekerja di institusi pelatihan guru, di mana ia mendirikan laboratorium psikologi dan menulis sebuah buku psikologi pendidikan. Pada tahun 2003, Vygotsky meninggal karena menderita tuberkulosis. Vygotsky berpendapat bahwa tidak seperti hewan yang hanya bereaksi terhadap keperluan mereka, kapasitas adaptif ini membedakan manusia dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah darinya. Ia beralih dari pandangan Pavlov yang fokus pada refleks-refleks ke perspektif kultural historis yang menekankan bahasa dan interaksi sosial. Salah satu kontribusi Vygotsky yang paling penting tentang pemikiran psikologi adalah fokus perhatiannya pada aktivitas sosial sebagai sebuah pengaruh terhadap pikiran sadar manusia. Vygotsky menitik beratkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal, kultural historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Aspek-aspek kultural historis dari teori Vygotsky menonjolkan pemikiran bahwa pembelajaran dan perkembangan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Misalnya, cara siswa berinteraksi dengan dunia mereka, dengan orang-orang, objek, dan institusi-institusi di dalamnya yang mengubah cara berpikir mereka. Makna-makna konsep berubah ketika dihubungkan dengan dunia. Faktor-faktor individual atau keturunan yang mempengaruhi perkembangan. Vygotsky tertarik pada anak-anak dengan kelainan-kelainan mental dan fisik. Ia yakin bahwa karakteristik-karakteristik yang mereka warisi menghasilkan lintasan-lintasan gerak pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak yang mengalami keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Vygotsky menganggap bahwa lingkungan sosial mengubah atau mentransformasi pengalaman-pengalaman belajar. Pandangan Vygotsky merupakan bentuk konstruktivisme dialektikal kognitif, karena ia menyoroti interaksi antara orang-orang dan lingkungan-lingkungan mereka. Pernyataan Vygotsky paling kontroversial adalah bahwa seluruh fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari lingkungan sosial. Vygotsky berpikir bahwa komponen penting dari transmisi perkembangan kultural dan berpikir melalui simbol-simbol seperti bahasa, berhitung, dan menulis. Ketika proses ini telah dikuasai, langkah berikutnya adalah menggunakan simbol-simbol tersebut untuk mempengaruhi dan mengatur sendiri pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan. Zona perkembangan proksimal. Konsep ini didefinisikan sebagai jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara sendiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan. Pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman-teman sebaya yang mampu. ZPD,
mencerminkan ide Marxis tentang aktivitas kolektif, di mana mereka tahu lebih banyak atau lebih terlatih mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk menyelesaikan tugas bersama mereka yang pengetahuannya lebih sedikit. Untuk pengaplikasiannya, dapat dicontohkan sebagai seorang guru yang mula-mula mengerjakan sebagian besar tugasnya. Setelah itu, ia dan para siswa berbagi tanggung jawab. Ketika siswa semakin kompeten, guru menarik bantuan pengajarannya dan siswa melakukan tugas sendiri. Aplikasi selanjutnya, pengajaran timbal balik. Dialog interaktif antar guru dan sekelompok siswa. Jika siswa belajar membuat pertanyaan saat pelajaran kemahiran membaca, rangkaian pelajarannya dapat mencakup guru yang mencontohkan strategi pengajuan pertanyaan untuk mengetahui level pemahaman. Lalu, aplikasi kerjasama atau kolaborasi dengan teman sebaya. Interaksi-interaksi sosial yang mereka jalani dapat berperan sebagai fungsi pengajaran. Aplikasi selanjutnya, praktik magang sesuai konsep ZPD, membantu siswa mengubah perkembangan kognitifnya. Praktik magang mempresentasikan tipe konstruktivisme dialektikal yang sangat tergantung pada interaksi sosial. Tuturan pribadi, verbalisasi, dan prestasi memiliki fungsi pengaturan diri tetapi secara sosial tidak komunikatif. Vygotsky meyakini bahwa tuturan pribadi mengembangkan pikiran dengan mengorganisasikan perilaku. Anak-anak menggunakan tuturan pribadi untuk memahami situasi-situasi dan mengatasi masalah-masalah. Tuturan pribadi menjadi tersembunyi seiring dengan pertumbuhan meskipun verbalisasi terbuka dapat terjadi pada usia berapapun. Verbalisasi dapat membantu peristiwa siswa jika relevan dengan tugas dan tidak menghalangi kinerja belajar. Pelatihan pengajaran diri berguna untuk membantu seorang mengatur pengerjaan tugasnya sendiri secara verbal. Pembelajaran dengan mediasi sosial. Teori Vygotsky mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses dengan mediasi sosial. Anak-anak belajar banyak konsep saat berinteraksi sosial dengan orang lain. Mengatur lingkungan-lingkungan belajar untuk meningkatkan interaksi-interaksi ini akan dapat menunjang pembelajaran. Pengaturan diri. Pengaturan diri merupakan koordinasi dari proses-proses mental seperti memori, perencanaan, penggabungan, dan evaluasi. Vygotsky percaya bahwa bahasa dan zona perkembangan proksimal sangat penting bagi perkembangan pengaturan diri. Kuncinya adalah internalisasi dan proses-proses pengaturan diri. Motivasi dan faktor-faktor konseptual. Aspek-aspek konseptual motivasi yang relevan dengan konstruktivisme mencakup faktor-faktor kontekstual, teori-teori implisit, dan harapan-harapan guru. Kelas yang multidimensional yang memiliki banyak aktivitas dan memberi kesempatan pada keragaman dalam kinerja belajar siswa. Lebih sejalan dengan konstruktivisme daripada kelas-kelas yang tidak dimensional. Karakteristik dimensional. Karakteristik pembedaan struktur tugas. Tidak dimensional tidak dibedakan, siswa mengerjakan tugas-tugas yang sama. Multidimensional dibedakan, siswa mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Karakteristik otonomi siswa. Tidak dimensional rendah, siswa memiliki sedikit pilihan. Multidimensional tinggi, siswa mempunyai banyak pilihan. Karakteristik pola-pola pengelompokan. Tidak dimensional seluruh kelas, siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Multidimensional kerja individual, siswa tidak dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Karakteristik evaluasi kinerja belajar. Tidak dimensional, siswa mendapatkan nilai untuk tugas-tugas yang sama. Nilai-nilainya bersifat publik, banyak perbandingan sosial. Multidimensional, siswa mendapatkan nilai untuk tugas yang berbeda-beda. Penilaiannya bersifat lebih tidak publik, tidak banyak perbandingan sosial. Faktor-faktor target yang mempengaruhi motivasi dan pembelajaran target.
Kelas mencakup faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi, motivasi, pembelajaran siswa. Berikut adalah tabel yang dapat diingat dengan singkatan target. Faktor. Yang pertama, tugas. Karakteristiknya, merancang kegiatan-kegiatan belajar dan tugas-tugas. Faktor otoritas. Karakteristiknya, kondisi di mana siswa mendapat tanggung jawab untuk memimpin dan mengembangkan kemandirian serta kontrol atas aktivitas-aktivitas belajar. Faktor pengakuan. Karakteristiknya, penggunaan formal dan informal dari imbalan, insentif, maupun pujian. Faktor pengelompokan. Karakteristiknya, individual, kelompok kecil, kelompok besar. Evaluasi. Karakteristiknya, metode-metode untuk memantau dan menilai pembelajaran. Faktor waktu. Karakteristiknya, kesesuaian beban kerja, ritme pelajaran, waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan tugas. Teori-teori implisit siswa. Teori-teori implisit dibentuk saat praktik-praktik sosialisasi dan refleksi diri. Teori-teori ini mempengaruhi motivasi dan pembelajaran siswa. Teori-teori inti kereta mental merupakan keyakinan bahwa keterampilan dapat ditingkatkan melalui usaha. Orang-orang yang memiliki teori-teori entitas memandang kemampuan mereka sebagai karakter yang menetap atau tidak dapat diubah sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikannya. Harapan-harapan guru mempengaruhi interaksi antar guru dan siswa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, harapan-harapan dapat mempengaruhi prestasi siswa. Guru harus menganggap semua siswa mampu untuk berhasil dan memberikan bantuan pengajaran bagi mereka untuk mencapai keberhasilan. Tujuan dari lingkungan-lingkungan pembelajaran konstruktivis, memberikan pengalaman-pengalaman yang kaya yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Kelas-kelas dengan model konstruktivis mengajarkan konsep-konsep dasar dengan banyak kelas, dengan model konstruktivis mengajarkan konsep-konsep besar dengan banyak menggunakan aktivitas siswa, interaksi sosial, dan penilaian-penilaian otentik. Ide-ide siswa harus digali dengan antusias. Dibandingkan dengan kelas-kelas tradisional, kelas-kelas konstruktivis tidak banyak menekankan pada pembelajaran tingkat permukaan kelas. Kelas ini lebih banyak menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis siswa adalah apa? Yang memperhatikan berbagai faktor atau perbedaan-perbedaan kognitif, metakognitif, motivasional, afektif, perkembangan, dan individual, mencerminkan sebuah pendekatan konstruktivis. Prinsip-prinsip ini dikelompokkan menjadi 4 kategori utama: faktor-faktor kognitif dan metakognitif, faktor-faktor motivasional dan afektif, faktor-faktor perkembangan dan sosial, dan perbedaan-perbedaan individu. Faktor-faktor kognitif dan metakognitif meliputi sifat dan proses pembelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran konstruksi, pengetahuan, pemikiran, strategis, berpikir tentang pikiran, dan muatan pembelajaran. Faktor-faktor motivasional dan afektif mencerminkan pengaruh-pengaruh motivasional dan emosional terhadap pembelajaran, motivasi intrinsik untuk belajar, dan efek-efek motivasi terhadap usaha. Faktor-faktor perkembangan dan sosial mencakup pengaruh-pengaruh perkembangan dan sosial terhadap pembelajaran. Beberapa metode pengajaran yang selaras dengan konstruktivisme adalah belajar menemukan, pembelajaran berbasis penelitian, pembelajaran dengan bantuan teman sebaya, diskusi dan debat, dan pengajaran reflektif. Belajar menemukan, membantu siswa mendapatkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri melalui pemecahan masalah. Untuk penemuan, guru harus mengatur aktivitas-aktivitas sedemikian rupa sehingga siswa dapat membentuk dan menguji hipotesis. Dalam hal ini, guru tidak sekedar membiarkan siswa melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Pembelajaran berbasis penelitian merupakan bentuk belajar menemukan yang mungkin mengikuti prinsip-prinsip Socrates dengan banyak pengajuan pertanyaan oleh guru pada siswa. Pembelajaran dengan bantuan teman sebaya mengacu pada pendekatan pengajaran di mana teman-teman sebaya siswa berperan sebagai perilaku aktif dalam proses belajar. Tutoring oleh teman sebaya dan pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran dengan bantuan teman sebaya. Diskusi dan debat dapat menjadi metode belajar yang bermanfaat jika tujuan adalah mendapatkan pemahaman konsep yang lebih tinggi atau beberapa sudut pandang dari sebuah topik. Bagaimana transfer terjadi? Sebagian memori transfer tidak menjadi isu utama dalam penelitian konstruktivis.
Akan tetapi, gagasan yang sama berlaku di sini, yaitu ketika interpretasi siswa secara personal bermakna bagi mereka dan berkaitan dengan ide-ide lain, maka transfer akan dapat terfasilitasi. Proses-proses yang manakah yang terlibat dalam pengaturan diri? Pengaturan diri melibatkan koordinasi atau fungsi-fungsi mental memori, perencanaan, penggabungan, evaluasi, dan seterusnya. Siswa menggunakan alat-alat dari kultur mereka, misalnya bahasa, simbol-simbol, untuk membangun makna-makna. Kuncinya adalah proses-proses pengaturan diri harus terinternalisasi. Aktivitas-aktivitas penguatan diri awal siswa dapat dipolakan menyerupakan aktivitas-aktivitas pengaturan diri orang lain. Tetapi ketika siswa membangunnya sendiri, aktivitas-aktivitas tersebut menjadi cerminan dirinya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Apa saja implikasinya bagi pengajaran? Tugas utama guru adalah mengatur lingkungan pembelajaran sehingga siswa dapat membangun pemahaman-pemahaman. Untuk keperluan ini, guru harus memberikan bantuan belajar yang akan membantu siswa dalam memaksimalkan proses belajar mereka dalam zona perkembangan proksimal mereka. Peran guru di sini adalah menyajikan sebuah lingkungan yang mendukung, bukan menyajikan penjelasan materi dan menyediakan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan.